Allah wa iyyakum. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita taklim pagi ini jangan merasa bosan. Anggaplah kita sedang membaca Al-Quran, dan memang isinya ayat-ayat Al-Quran, tapi sudah dikemas dengan alih bahasa, kemudian diuraikan untuk katakanlah menjadi sebuah judul. Kalau kita ngaji sendiri kadang-kadang malas. Ngaji bagus, baca Quran bagus, tapi akan lebih terang kalau kita mendengarkan uraiannya. Memang membaca Al-Quran itu ngerti nggak ngerti dapat pahala, tapi kalau ayat-ayat itu diterjemahkan kita lebih lega. Kita hatinya itu meresapi. Jamaah yang berbahagia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagian dari ayat suci Al-Quran. Al-mu'minul qawiyyu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minul qawiyyu utawi wong mukmin kang kuat. Ada mukmin kuat, ada mukmin yang lemah, dhaif. Mukmin yang qawi, yang kuat iku khairun, luwih bagus. Wa ahabbu ilallah, lan mukmin kuat itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal mukminid dhaifi, ketimbang saking mukmin kang dhaif, mukmin kang lemah. Wa fi kulli khair wa fi kullin lan ikut tetap ing dalam saben suwiji-wiji khairun utawi anak kebagusan. Oleh karena itu ihris, maka cawis-cawis saka sira, siap-siap kelawan rikat bersemangat alama yang fa'uka ingatase menandangi amalan kang manfaat kanggo sapa sira, kanggo sira. Sigap menghadapi amalan yang kiranya memberikan manfaat buat kita. Wasta'in, lan jaluka tulung sapa sira billahi kelawan Gusti Allah Ta'ala yang mempunyai daya semangat dan kekuatan tahan banting serta sabar dan ulet, semuanya ada di pihak Allah yang Maha Kuasa. Jaluka tulung wala takjaz, lan aja sampai sira iku dadi wong sing lemah, aja malas, aja kriam-kriam, aja indah-indah beli kerja, aja indah-indah beli ngerti, aja indah-indah beli butuh. Harus semangat.
Jamaah yang berbahagia, semangat dalam segala hal. Karena kalau kita mengingat khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia iku wong kang akeh ngupai manfaate. Buahnya itu memberi manfaat banyak kepada diri, kepada yang lain. Yang terdekat adalah pasangan hidup dan orang yang wajib kita nafkahi, kita jamin sandang pangannya, yaitu keluarga. Ya sekarang umpama suasana lagi enjoy, tapi besok lusa kan kita namanya manusia, ada sakit, ada yang ada masalah lain tiba-tiba muncul. Kalau kita tidak punya pegangan, makanya kerja itu lagi butuh, nggak lagi butuh tetap kerja aja. Jamaah yang berbahagia setelah memahami dengan baik tentang hakikat kehidupan di dunia, mungkin kita akan bertanya, apakah ini tidak boleh bekerja dan kaya raya? Untuk jawab pertanyaan tersebut, perhatikanlah Rasulullah SAW mengutip penjelasan dari penjabaran ayat itu tadi. Kini pertanyaan itu adalah, apakah harta itu ada manfaatnya bagi kita untuk menunjang pelaksanaan misi yang dipikulkan kepada kita atau tidak? Ternyata kita tidak dapat melaksanakan banyak kewajiban yang dibebankan Allah di atas pundak kita tanpa adanya dukungan harta benda. Butuh baik. Kita tidak bisa berangkat menunaikan ibadah haji tanpa harta. Kita tidak bisa menyantuni orang lain yang di bawah standar lagi miskin tanpa harta. Kita tidak dapat melihat anak yatim dengan tega tanpa mengulurkan sebagian anak harta. Kita tidak bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar tanpa harta. Kegiatan itu kita lumpuh kalau nggak ada dana. Kita bisa beramal jihad, harus melibatkan harta. Membiayai hidup keluarga, anak, sekolah, mondok, istri, kebutuhan sehari-hari, makan keluarga. Banyak kewajiban-kewajiban yang kita akan sangat kepayahan untuk menuntaskannya, kecuali harus dibarengi dengan memiliki sarana harta benda, tunjangan kuat menolong kita untuk melangkah lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi kalau umpama bayangkan sudah miskin, lemah, dibligbek dengan utang. Oleh karena itu mencari harta atau katakanlah menjadi kaya, mumpuni untuk menopang kesuksesan misi hidup adalah suatu kewajiban. Irhis ala ma yanfa'uka. Irhis ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah untuk mencapai hal yang bermanfaat bagi kamu. Dan dia telah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, ditundukkan buat kepentingan manusia. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan dagingnya, membawanya kembali ke kandang, dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan, dia
dimanfaatkan untuk membawa beban-beban kamu munjal, mengantarkan ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya. Memang sebelum majunya teknologi semacam tenaga bermesin, mobil, motor, sepeda, andalan itu ya paling utama adalah semacam keledai otak, bayangannya begitu. Manfaat dari kuda-kuda tersebut, dari binatang-binatang tersebut banyak. Dengan kesukaran-kesukaran yang memayahkan, kini punya bantuan tenaga, bisa mengangkut kayu, bisa mengangkut rempah-rempahan. Bayangkan bagi saudara-saudara kita yang berada di tempat yang naik turun pegunungan, melangkah. Jamaah yang berbahagia, sesungguhnya Tuhan itu benar-benar pengasih, lagi maha penyayang, dan Dia telah menciptakan kuda, bigol, dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan, dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Sarana sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kebutuhan ada, tinggal bisa tidak kita mengelolanya. Jamaah yang berbahagia, kemudian Allah memerintahkan supaya kita, khususnya umat Islam, itu semangat mencari harta sebagai saran untuk melaksanakan dengan tugas yang baik. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Faidha qadaitum faidha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi, dan seterusnya. Itu terjemahan dari salat Jumat. Apabila telah ditunaikan dari sebagian ayat yang ada dalam salat Jumat, faidha qadaitum fatul, bertebaranlah apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Kemudian surat Al-Mulk, tadi surat Jumat. Dialah yang menjadikan kamu, yang Allah menjadikan buat kamu bumi itu sudah dihamparkan, terbentang. Maka berjalanlah di sana dari segala penjuru, dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu akan kembali dibangkitkan setelah kematian nanti. Jemaah yang berbahagia, bekerja dan kaya rayalah seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, memiliki harta yang melimpah sebanyak-banyaknya dan banyak manfaat yang ada di dalamnya. Ingat, yang haram adalah kalau kita sampai tertarik dari mencintai harta. Jadi orang Jawa kesengsem. Ingatlah, bisa menjadi haram kalau kita sampai tertarik dan kesengsem kepada harta dunia, sehingga kita terpedaya dengan keindahannya, sehingga kita lupa akan manfaatnya. Harta dunia ini hanyalah alat, bukan tujuan. Kalau harta membuat kita lupa kepada Allah, membuat lupa kepada tujuan hidup semula, menghilangkan kekhusyuan kita, maka seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, sembelih saja kuda itu, karena kalau itu tak terjadi, harta kita tak akan ada manfaatnya sama sekali.
harta kita justru akan mencelakakan kita dan mendorong kita ke dalam siksa api neraka. Kita perhatikan surat Shad ayat 30 sampai 33. Dan kami karuniakan kepada Daud, kepada Sulaiman, nabi-nabi semua. Daud Sulaiman itu ayah dan anak. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Ingat ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore, maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda yang baik itu, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku, lalu dipotong kuda-kuda tersebut itu semua. Ya mungkin kalau kita itu kesukaan kita, karena ada istilah jihadun nafsi, kesukaan kita kepada barang, salah satunya kendaraan, itu jangan sampai melalaikan. Mari siapkan diri untuk menjadi kaya, tapi kaya lahir dan batin. Karena kalau kita kaya lahirnya saja, tidak kaya batinnya, sama-sama kaya, maka selamanya kita akan tetap menjadi miskin. Karena akan kekurangan. Selamanya akan berkeluh kesah, sekalipun harta itu ada, sekalipun harta itu mencukupi bahkan melimpah. Karena harta dunia ini tidak akan pernah memuaskan nafsu kita manusia. Sehingga Nabi menyitir, laisal gina an kasratil aradi walakinnal gina nafsi. Kekayaan itu bukanlah karena banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah merasa kaya di dalam jiwa. Laukan abni adama wadiyan mimmalin la labtago wadiyan salisan wala yamla'u jawf abni adama illa turabu wa yatubu ghaha ala man taba. Seandainya anak Adam mempunyai satu lembah jurang harta antara gunung dengan gunung, tentu manusia masih menginginkan 2 lembah, 3 lembah. Tidak ada yang bisa memuaskan perut anak Adam, hanyalah tanah atau sampai masuk ke dalam kuburnya. Dan Allah tetap menerima taubat orang-orang yang ingin bertaubat. Allah masih memberikan tangguh. Pertanyaan ini kita sekarang adalah siapakah kita? Siapkah kita menjadi kaya? Bila siap maka kayalah. Tetapi bila tidak, ya jangan dipaksa. Karena bila kita kaya dan kita tidak siap, maka kekayaan itu bisa menghantam pada diri kita sendiri, menghancurkan. Jamaah yang berbahagia, untuk menjawab pertanyaan ini perhatikan kisah 3 orang yang diuji oleh Allah dengan kekayaan yang melimpah. Agniya sejati dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, aku telah mendengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang dari Bani Israel, yang satu ditimpa penyakit kusta. Seorang bertanya, penyakit botak.
seseorang lagi terkena penyakit botak. Pertama sakit kusta, yang kedua sakit botak, dan seorang lagi buta mata. Maka Allah menguji ketiga-tiganya dengan mengutus kepada mereka seorang malaikat yang menyerupai manusia. Malaikat tersebut mendatangi orang yang berpenyakit kusta dan bertanya, apakah yang paling engkau sukai? Maka si botak itu menjawab, warna yang bagus serta kulit yang baik. Warna yang bagus serta kulit yang baik. Dan sembuh dari penyakit yang menyebabkan manusia jijik kepadaku, karena penyakit kusta. Maka malaikat tersebut mengusapnya, lalu hilanglah penyakit itu dan diberi warna serta kulit yang baik. Malaikat bertanya lagi, harta apakah yang paling engkau sukai? Dia menjawab, unta. Maka dia beri unta untuk mengandung 10 bulan. Yang sudah hamil, yang sudah mengandung 10 bulan. Orang itu mendoakan semoga Allah memberkati amalannya itu. Kemudian malaikat tersebut datang memenuhi orang yang berpenyakit botak, yang pertama sakit kusta. Lalu bertanya, apakah yang paling kau sukai? Dia menjawab, rambut yang bagus dan sembuh dari penyakit yang menyebabkan manusia memandang jijik kepadaku. Malaikat mengusapnya, lalu hilanglah penyakitnya dan diberinya rambut yang baik. Malaikat bertanya lagi, harta apakah yang paling kau sukai? Dia menjawab, sapi. Maka dia diberi seekor lembu yang sedang bunting. Dia mendoakan keberkahan dari Allah atas perbuatannya. Kemudian malaikat tersebut mendatangi pula orang yang buta, tidak melihat, matanya buta. Lalu bertanya, apakah yang paling kau sukai? Dia menjawab, aku ingin Allah mengembalikan penglihatanku, semoga aku dapat melihat manusia. Malaikat menyapu matanya, maka Allah mengembalikan penglihatan kepada beliau. Malaikat itu bertanya lagi, harta apakah yang amat engkau sukai? Dia menjawab, kambing, biri-biri. Maka dia diberikan seekor biri-biri yang sudah melahirkan anak dengan anak-anaknya yang kecil. Setelah beberapa tahun dan masing-masing telah maju dan memiliki daerah kekuasaan sendiri-sendiri yang sangat luas, penuh dengan unta, sapi, kambing, maka datanglah malaikat dalam bentuk seorang miskin seperti keadaan yang mereka dahulu, seperti nyamar waktu belum sugih, kepada mantan si pembelang. Pertama datang kepada mantan si belang, lalu berkata, aku seorang laki-laki miskin yang telah kehabisan bekal untuk meneruskan perjalanan. Aku tidak mempunyai tempat untuk mengadu pada hari ini kecuali kepada Allah dan kepada engkau. Aku memohon darimu demi yang telah memberikan padamu warna kulit yang baik dan juga harta, seekor unta yang mendapat bantuan dariku meneruskan perjalanan sepanjang musafirku. Maka lelaki itu menjawab, aku mempunyai banyak tanggungan menyebabkan aku tidak boleh memberikannya kepadamu. Alasan, malaikat itu berkata kepada lelaki itu, aku rasa aku mengenalimu. Tidakkah engkau dahulunya berpenyakit kusta dan manusia memandang jijik kepadamu? Tidakkah engkau seorang yang fakir lalu Allah mengaruniakan kepadamu harta? Lelaki itu menjawab, aku mewarisi harta ini dari warisan orang tuaku.
Malaikat itu berkata, sekiranya kamu berdusta, Allah akan jadikan keadaanmu bagaimana kamu sebelum ini. Kemudian malaikat tersebut memandangi pula orang yang berpenyakit botak seperti lelaki tadi dan bertanya, seperti itu juga dia bertanya kepada lelaki berpenyakit kusta. Keadaan sama seperti yang terjadi ketika malaikat tersebut meminta dari lelaki yang berpenyakit kusta. Malaikat berkata, sekiranya kamu berdusta kepada Allah, mudah-mudahan nanti menjadikan keadaan sebagaimana kamu sebelum itu. Melarat maning. Kemudian malaikat itu mendatangi pula lelaki yang buta dengan rupa seperti orang buta, lalu mengadu, aku seorang lelaki pengembara miskin, aku telah kehilangan kendaraan semasa musafir, maka aku tidak mempunyai tempat untuk mengadu melainkan kepada Allah dan kepada Engkau. Aku memohon darimu demi yang telah mengembalikan penglihatanmu, seekor biri-biri yang dapat membantu aku meneruskan perjalananku. Lelaki itu berkata, aku sebelum ini adalah orang yang buta. Allah telah mengembalikan penglihatanku. Oleh karena itu ambillah apa yang engkau butuhkan dan tinggalkan apa yang engkau tidak membutuhkan. Demi Allah, aku tidak akan mencegah dan mengungkit-ungkit kembali pemberianku kepadamu untuk mengambil apa yang engkau kehendaki karena Allah. Malaikat berkata, jagalah hartamu, sesungguhnya kamu semua telah diuji oleh Allah. Akhirnya Allah telah meridhoimu dan membenci dua orang sahabat-sahabatmu. Ada yang lulus, satu orang, yang tidak lulus, dua orang. Itu suatu gambaran. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kisah ini mampu membolak-balikkan nasib seseorang, tapi tidak luput dari ujian. Ternyata ujian itu membekasinya. Jadi kesimpulannya, kita harus menyadari kalau harta itu bukan milik kita yang sebenarnya, tetapi adalah amanah, ujian sebagai titipan saja dari Allah kepada kita. Allah mampu mengubah nasib orang yang kita bikin menyesal barangkali kalau kita sudah tidak punya rasa belas kasihan dengan sesama, sehingga tidak bisa mengambil manfaat dari titipan yang Allah serahkan kepada kita. Perasaannya harta itu milik kita. Itulah yang bikin kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Jadi yang kaya hatinya, gina nafsi, akan sikap yang seperti itu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya dirasakan. Sehingga kita kaya, kita pintar, kita baik, itu sekitar kita terasa berada dalam suasana surgawi. Hidup itu nyaman, berdampingan. Tapi kalau suasana itu suasana sebaliknya dari suasana surgawi, samar rasanya, kerentan, gak enak, rasa kesiben, rasa iri, rasa ya pokoknya kebalikannya. Maka dikatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaatnya dirasakan oleh orang yang ada di sekitarnya. Barangkali satu pelajaran itu
insya Allah orang yang sekitar kita juga akan mendoakan kita, akan mengharap baik dengan keberadaan kita dan berdoa supaya hartanya itu jangan lepas, bila perlu hartanya itu temurun kepada anak turunannya. Jadi orang yang bersyukur itu sebetulnya seperti orang yang jangan sampai hartanya itu lepas, mengikat keadaan hartanya. Tapi kalau orang itu kufur nikmat, sama dengan orang yang melepas ikatan hartanya. Bisa jadi setelah itu tetangganya juga tidak mendukung. Sekali lagi, itulah sebagai contoh yang cukup dimengerti. Ada orang sekali lagi terakhir punya harta dicuri oleh orang, tetangganya diem aja, kena medit, biarin aja. Tapi karena tetangganya itu baik, sesama sekitar, maka orang sekitarnya pun menghalau orang yang hendak mencuri, membuat kerusakan. Hei, jangan, atau membuat orang itu nggak berani melakukannya. Itu daripada akibat perbuatan baik kita. Lain wa itta'adzana rabbukum lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau orang itu merasa tidak nyaman, biarin aja hartanya Pak Haji sugih, biarin aja. Terima kasih jamaah yang berbahagia ini sebagai gambaran hidup kita. Hidup itu seperti itu, antara lain soal harta, soal kekayaan. Ada peribahasa dulur mah dulur, tapi harta mah derek-derek. Bahkan yang mau diijabe nyelang, ya kudu dikembalikan. Mau canggah minta tolong utang, ucapannya begitu. Sedangkan utang itu kan kudu dibayar. Walaupun kakak beradik, kalau sudah berumah tangga, sudah gede-gede, jangan digampangkan. Kurang dan lebihnya, mohon maaf sebagai nasihat buat kita. Aja bosan akan mau gampang, ya itu aja, tapi dijalani, manfaat buat kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha